Siapa yang suka makan nasi goreng? Nasi goreng sering identik dengan makanan di malam hari. Banyak pedagang nasi goreng yang mulai berjualan pakai gerobak ataupun kedainya sendiri. Selain itu, kita juga bisa membuatnya sendiri di rumah sesuai kreasi. Namun ternyata ada satu fakta menarik nih tentang nasi goreng. Ya, ia adalah sindrom nasi goreng. Sindrom nasi goreng ini mungkin masih asing di telinga kita. Ini sebenarnya istilah yang menyebut keracunan makanan karena memakan pasta atau nasi yang sudah basi. Diketahui makanan mengandung karbohidrat seperti nasi dan pasta yang basi bisa memicu munculnya bakteri Bacillus cereus. Bakteri inilah yang bisa menjadi penyebab utama sindrom nasi goreng. Melansir Life Science, sebuah laporan 2019 yang terbit di jurnal Frontiers in Microbiology, ada sekitar 63.000 kasus sindrom nasi goreng terjadi di AS setiap tahun. Menurut Philip Tierno, ahli mikrobiologi di New York University Langone Health, nasi goreng basi adalah pemicu sindrom nasi goreng yang paling sering terjadi. Selain itu, ternyata cara memasak nasi goreng yang tidak benar juga bisa menjadi masalah loh. Bukannya enak, cara memasak seperti ini bisa malah jadi bumerang. Apakah hal ini sering kamu lakukan? Ya, hal ini adalah ketika mendinginkan nasi putih pada suhu kamar selama lebih dari 2 jam sebelum memasaknya dengan bumbu lain. Mendinginkan nasi sebelum memasak nasi goreng adalah cara yang kita lakukan agar nasi tidak lembek ketika digoreng. Namun, ketika nasi dibiarkan terlalu lama, bakteri B. cereus beracun akan tumbuh dan mereka tidak akan mati saat nasi digoreng dengan bumbu lain. Bakteri B. cereus melepaskan 2 jenis racun yang menyebabkan penyakit berbeda. Salah satu racun menyebabkan diare dan satunya lagi membuat mual hingga muntah. Jenis racun pertama dilepaskan di usus kecil setelah nasi dengan kandungan bakteri dicerna. Hal ini membuat penderitanya mengalami diare, perut kram, dan kadang mual tapi jarang yang sampai muntah. Gejala ini biasanya mulai terlihat 6-15 jam setelah mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi bakteri dan mereda 1 hari kemudian. Jenis racun kedua dilepaskan bakteri ke dalam makanan sebelum dikonsumsi. Makanan karbohidrat seperti nasi dan pasta adalah yang paling umum terkontaminasi. Racun ini membuat korbannya muntah dan mual dalam waktu 30 menit sampai 6 jam setelah makan makanan yang terkontaminasi. Gejala ini mulai mereda setelah 24 jam. Lantas, bagaimana mengobatinya? Khusus untuk penanganan bakteri B. cereus, istirahat dan menjaga hidrasi cukup untuk membuat tubuh membersihkan infeksi dalam waktu sehari. Untuk diketahui, semua orang rentan terserang penyakit yang disebabkan oleh bakteri, namun bila orang yang terkena bakteri B. cereus memiliki kekebalan tubuh lemah, dia dapat terserang meningitis, aseptik, dan selulitis. Menurut Tierno, kadang-kadang antibiotik seperti vancomycin diresepkan untuk kasus serius ketika bakteri terlalu lama ada di saluran pencernaan. Bagaimana cara mencegahnya? Menjaga makanan panas tetap panas di atas 60 derajat Celcius dan makanan dingin di bawah 4 derajat Celcius akan membantu mengurangi resiko tertular bakteri B. cereus. Sebagai catatan, pemanasan atau pendinginan ulang setelah makanan dibiarkan selama lebih dari 2 jam tidak akan mencegah penyakit. Bacillus cereus secara alami berkoloni pada butiran beras mentah. Spora yang diproduksi bakteri akan bertahan dalam proses memasak dan mereka dengan cepat tumbuh saat didiamkan pada suhu kamar. Menurut Institut Ilmu Pangan dan Pertanian dari University of Florida, memanaskan makanan ulang pada suhu di atas 74 derajat Celcius selama 15 detik akan membunuh sel tetapi bukan racun jika sudah terbentuk. Jadi, jika kamu mencurigai makan di meja makan sudah basi atau dibiarkan terlalu lama, itu harus dibuang ya.